tidak akan pernah lenyap. Sekali dicurahkan akan berlaku untuk selama-lamanya dan untuk segenap hidup kami. Mari naikkan lagu ini beberapa kali lagi dan semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami percaya kuasa darah itu sudah membasuh kami, menyingkirkan semua dosa dalam batin kami, dan memberikan kami hati yang baru dan hati yang siap untuk mengenal akan Tuhan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Nambah berdoa, sampaikan isi hati-Mu, dan berikan pengurapan supaya kami semua memahami akan perkataan Allah. Engkau berbicara kepada kami pribadi demi pribadi Tuhan, dan Hamba minta tidak satu pun yang terlewatkan hari ini, oleh karena kasih karunia-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Dan semua yang berharap berkata, amin. Mari buka dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Matius 5 ayat 13, 14, 15, dan ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara buka Alkitab saudara, kita akan membaca sama-sama beberapa ayat ini dan saya berdoa ayat-ayat ini akan berbicara kepada pribadi kita masing-masing. Matius pasal 5, perhatikan mulai ayat 13, 14, 15, dan 16. Silahkan yang bawa Alkitab dibuka, yang tidak membawa dan bisa nebeng temannya. Minggu depan bawa saudara. Oke, siapa yang sudah ketemu Matius 5, angkat tangannya. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amen. Nah, ini prinsip dalam hidup kita, dalam kita mengenal akan Tuhan. Hari ini saya ingin kembali bagikan apa yang paling penting kalau kita mau mengenal Allah kita secara pribadi. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kita semua, dia berkata, kamu adalah garam dunia. Saudara, perkataan ini sebenarnya tidak sesimpel, tidak semudah yang orang duga atau orang pikirkan. Ketika Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Nah, perhatikan bahwa asumsi yang digunakan adalah kita digambarkan seperti garam. Dan gunanya adalah kita ini garam bagi siapa? Garam dunia. Nah, apa pengertian ini? Sebenarnya banyak orang membaca ayat ini, saudara. Tapi karena tidak memahami asumsi yang dipakai Tuhan, lalu kita memakai ayat ini sebagai sesuatu yang begitu gampang. Dan kita dengan gampang berkata, oh ya, aku ini garam dunia, garam dunia, garam dunia. Tapi persoalannya garam yang seperti apa? Nah, saya ingin memberikan suatu analogi yang sederhana sekali untuk kita bisa memahami mengapa Tuhan memakai istilah garam untuk kita. Mengapa dia berkata, kamu adalah garam dunia. Kalau Anda memasak, siapa yang bisa masak sini? Laki atau perempuan silahkan sama aja. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang bisa masak, yang bisa masak. Yang sungguh-sungguh bisa masak. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang bisa goreng telur aja? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, boleh menikahlah saudara ya. Kalau tidak, repot. Nah, kalau saudara memasak sesuatu, bagaimanapun garam itu dipakai. Mungkin bagi yang darah tinggi terus, harus puasa dengan garam. Tapi pada umumnya, normalnya, kalau Anda memasak, maka garam itu akan dicampurkan dalam masakan. Apa yang pertama-tama si juru masak, baik yang amatiran, yang coba-coba, ataupun yang sungguh-sungguh profesional, harapkan ketika garam itu dimasukkan.
Tidak ada seorang juru masak pun, dari yang paling pinter sampai pemula, yang mengharapkan bahwa bongkahan garam yang dia masukkan itu masih utuh dalam bentuk bongkahan garam. Betul tidak, saudara? Kalau garam itu dimasukkan, hal yang sangat diharapkan adalah garam itu harus larut. Dengan kata lain, garam itu harus lenyap. Garam itu harus sirna. Garam itu harus hilang dan tidak ada lagi. Kalau orang masak seenak apapun, kemudian tiba-tiba Anda sajikan kepada seseorang. Anda misalnya sajikan satu mangkok sup misalnya. Lalu kemudian ketika Anda makan, Anda menikmati sayurnya. Anda menikmati mungkin ada wortelnya. Mungkin ada kentangnya. Mungkin ada dagingnya. Dan kemudian tiba-tiba ketika Anda makan, Anda mendapati satu kelereng bongkahan garam. Anda berkata, nah ini enak ini. Garam kok enaknya kayak begini. Ada nggak, saudara? Kira-kira dibuang lagi. Orang berkata ini amatir kelas berat yang kayak begini. Sebab yang diharapkan dari garam itu adalah dia larut, dia lenyap, tidak ada lagi wujudnya. Tapi rasanya itu mengguncang dunia, saudara. Nah itu yang Tuhan mau sebetulnya. Anda mengerti? Kalau Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, dengan kata lain janganlah sampai wujudmu, bongkahanmu itu kelihatan. Dan ini yang berkebalikan dengan sifat manusia kita. Manusia cenderung untuk menunjukkan akan eksistensinya, keberadaannya. Manusia cenderung untuk berkata, aku ini ada loh. Dan orang ingin supaya tahu bahwa dia itu ada. Ada sebuah gereja di Amerika, dia punya suatu simbol begini. Gereja ini big enough to serve you, small enough to know you. Cukup besar sehingga mampu melayani engkau, tapi cukup kecil untuk bisa mengenal engkau sebagai pribadi. Jadi manusia itu tetap sebetulnya ingin yang namanya diuwongke, saudara. Anda ngerti? Dan ini yang berkebalikan sebetulnya dengan apa yang jadi fungsi kita. Sebagai garam, kita mesti larut. Bongkahan garamnya mesti hilang. Sebagai manusia dalam kedagingan, kita mau eksistensi kita, keberadaan kita diakui oleh yang lain. Lalu jadilah semangkok sup dengan sayur, daging, dan bongkahan-bongkahan garam di dalamnya. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan orang yang mencicipi masakan itu. Mengerikan sekali, saudara. Calon mertua Anda sajikan begitu, nggak jadi dilamar, saudara. Ini membuat anakku darah tinggi terus punya istri kayak begini. Ngerti, saudara? Tidak ada orang yang ingin sebetulnya masakannya itu diwarnai dengan bongkahan-bongkahan garam. Dan itu yang hal pertama yang kita harus mengerti. Sebab apa akibatnya? Pada waktu garam itu larut, reaksi yang kemudian kedua muncul adalah pada saat garam itu larut, dalam sekian detik kemudian garam itu sudah ada di mana-mana, saudara. Anda makan wortelnya, garam itu ada. Anda makan sayurnya yang lain, garam itu ada. Anda nikmati dagingnya, garamnya ada. Anda hirup akan kuahnya, garamnya ada. Ketika mangkoknya mulai kering, Anda jilat mangkoknya, garamnya itu ada. Dia ada di mana-mana. Orang Kristen ditipu oleh hatinya sendiri. Yang berkata, aku tetap eksis. Keberadaanku orang harus tahu. Aku tidak boleh lenyap. Aku harus makin berwujud dan makin kuat dan makin kuat. Kalau kita sebagai garam, kedagingan kita, keakuan kita, ambisi kita, manusiawi kita, mesti hilang, saudara. Tapi orang Kristen ini aneh, saudara ya. Dan di samping dia aneh, orang Kristen itu paling pinter pakai istilah-istilah rohani. Saya baru ketemu satu orang, saudara. Thomas dan Ribkah kenal baik beliau ini, saudara. Orang ini dipanggil Tuhan menurut pengakuannya
untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan sampai titik dia harus jual semuanya. Jual semua. Tapi untuk melepaskan semua yang dia miliki tidak mudah. Sebab sebetulnya bertentangan dengan dagingnya. Tapi kemenangannya belum tuntas. Dan terlanjur sudah ngomong banyak orang. Saya mau jual semuanya. Ini gawat. Nah, apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian keluarganya mulai ngomel. Kamu bodoh. Kenapa mesti kamu jual semua? Nanti kalau kamu tua, kamu nggak punya apa-apa. Kalau kamu ditendang dari kelompok itu, kamu nggak punya apa-apa. Itu kan hasil kerjamu sendiri. Jangan dijual. Kontrakkan saja. Akan dapat uang. Pinjamkan untuk ini. Akan baik. Berikan untuk ini. Akan lebih baik. Kasihkan buat keluarga. Akan sangat terhormat. Jangan dijual. Kamu bodoh. Nah, semua perkataan itu masuk. Lalu Anda tahu orang Kristen bagaimana cara berkelitnya? Dia berkata, oh aku harus menyendiri dengan Tuhan. Jadi untuk berbalik, dia muter dulu supaya tidak terlalu tajam baliknya. Menyendiri dengan Tuhan. 3 hari tidak keluar kamar. Tidak makan sejauh yang orang tahu. Entah kalau dalam kamar ada makanan, kita nggak tahu. Pokoknya menyendiri dengan Tuhan, dia kunci rapat-rapat, dia menyendiri. Begitu keluar, wah, dia pikir dengan kemuliaan Tuhan. Dia berkata, saya tahu yang saya dapatkan. Tuhan memang tidak mau saya jual semuanya. Saya berikan hidupku kepada Tuhan. Yang diminta hidupku. Harta Tuhan mah kaya kalau harta. Yang dia tidak punya hidupku katanya. Rohani kan saudara? Rohani. Pintar orang Kristen kalau suruh begini luar biasa. Lalu kemudian dia ngomong, wah ini yang Tuhan dapat. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya ketemu dengan beliau ini, saudara. Saya ajak bicara. Lalu saya bilang begini, oke. Yang Tuhan minta dari kamu itu apa? Hidupku, Pak, katanya. Wah, hidupku. Lah, hidupmu itu apa? Ya, semuanya. Hidupku. Lalu saya perinci. Artinya juga seluruh waktumu, iya. Semuanya. Segenap pikiranmu, semuanya. Segenap tenagamu, semuanya. Hartamu, semuanya. Rumah, ini, semuanya. Jadi artinya, kamu satu kali dalam waktu beberapa hari ini akan membawa tabunganmu dan berkata kepada kelompok itu berkata, ini aku persembahkan di tabunganku, ambil semua, itu. Pikiranku dan waktuku, Pak. Balik, saudara. Saya konkretkan, semuanya itu tidak semuanya, saudara, ternyata. Tapi bahasanya, semuanya. Nih, pengkhotbah, saudara. Nanti kita kembali ke sini ya. Mau hilang itu susah kok. Manusia itu makhluk yang aneh. Tidak mau jadi hantu, saudara. Maunya muncul terus jadi manusia. Pengkhotbahnya ada ayat aneh sekali. Anda harus pahami betul supaya tidak jadi lama murtad dengan ayat ini. Oke? Pengkhotbah pasal yang ke 7. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-16. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-16. Kita akan baca sama-sama, saudara. Nah, banyak orang kalau baca ini terus kemudian ditambah jahat. Karena nggak ngerti sebetulnya maksudnya apa. Pengkhotbah 7:16, 2-3. Janganlah terlalu apa? Saleh. Janganlah perilakumu terlalu apa? Berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan siapa? Loh, Pak, nggak boleh terlalu saleh. Jadi ngoboi sedikit, gedek-gedek sedikit, boleh katanya. Ngawur, saudara. Bahasa Inggrisnya over righteous. Over righteous itu benar, over righteous. Benar itu, saudara, ditambah sedikit tidak benar, dikurangi sedikit tidak benar. Benar itu kalau dikurangi sedikit jadi jahat, kalau ditambah sedikit jadi agamawi. Ngerti, saudara? Semuanya.
Padahal mungkin memang Allah tidak pernah minta hidupnya, tidak pernah minta semuanya. Tapi karena kita ingin dilihat orang rohani, kita merasa, semuanya diceritakanlah kemana-mana. Dan Tuhan berkata, siapa yang minta? Tapi karena terlanjur diceritakan, sukar untuk menarik lagi. Saya tanya, semua. Kalau soal waktu, tenaga, pikiran, semuanya. Sampai hartanya, semuanya. Rumahnya ini, semuanya. Ngeri juga. Saya pertegas, jadi akan kamu serahkan waktu saya, Pak. Nah, itu kan bukan semuanya, saudara. Over righteous. Saudara ngerti? Jadi mari kita hidup dalam kejujuran di depan Tuhan. Dan tetap yang Tuhan inginkan kita ini seperti garam. Yang mesti larut. Yang mesti hilang. Sebab pada waktu kita lenyap, hal yang luar biasa adalah kita ada di mana-mana. Anda tahu perkataan Yesus ketika dia berkata, lebih baik bagimu kalau aku ini pergi, aku diangkat daripadamu. Sebab ketika akunya lenyap, rohku yang turun dan aku ada di mana-mana. Dan prinsip itu dipakai sebagai analogi juga buat kita. Karena dia berkata, kamu adalah garam dunia. Ingat bagaimanapun saudara akan dalam proses kehilangan eksistensi manusiamu. Sehingga engkau bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan untuk sampai ke tempat itu, Anda harus seperti garam yang lenyap. Zaman sekarang dipermudahkan, garam itu dijadikan bubuk. Zaman dulu bongkahan seperti batu begini. Dilemparkan kena kepala orang benjut, saudara. Jadi kalau garam bongkahan ini berbahaya. Ini bisa jadi tempat untuk para provokator ngelemparin toko, saudara ngerti? Dan Allah mau itu harus lenyap. Supaya saudara bisa ada di mana-mana. Dan memberikan warna yang luar biasa bagi dunia ini. Semakin kita lenyap, semakin kita ada di mana-mana. Dan semakin akibat yang ditimbulkan oleh hidup kita akan semakin luar biasa. Nah, saya ingin ajak kita belajar dari contoh hidup seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Nanti kita kembali ke Matius 5. Sekarang mari kita perhatikan hidup orang yang bernama Apolos. Saya pernah sampaikan ini secara singkat dalam kebaktian hari Kamis beberapa waktu yang lalu. Tapi mari kita lihat lagi dalam Kisah Rasul supaya Anda bisa memahami akan apa yang dimaksudkan di sini. Kisah Rasul pasal yang ke-18. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Kisah Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebelum kita baca, saya mau sampaikan kepada saudara, hari-hari ini saya melihat banyak keanehan terjadi. Dan sungguh-sungguh Tuhan itu menggerakkan hati banyak orang. Saya ketemu dengan orang yang over righteous, tapi saya ketemu juga dengan orang yang berani sekali memberikan hidupnya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara, dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara. Dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Anda perhatikan, ini sudah hamba Tuhan. Dan lihat ketika dia melayani. Yang ditonjolkan Alkitab adalah kemampuan manusianya. Alkitab berkata, ia fasih bicara, ia sangat mahir, ia bersemangat, dan dia teliti. Hanya satu yang kurang. Pengenalannya akan Tuhan belum utuh, saudara. Saya tidak berkata sempurna, tapi utuh. Mengenal pribadinya. Teruskan lagi, apa yang terjadi? Ayat yang ke-26.
Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Anda garis bawahi kata jalan Tuhan. Anda harus perhatikan ini apa sebetulnya. Apolos sudah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Bagian dari apa yang dia harus terima, dia sudah terima. Tapi rupanya itu hanya sepotong. Dia belum mengerti utuh akan Tuhannya. Sekalipun demikian, kesanggupan manusianya begitu besar. Dia fasih bicara, dia sangat mahir, dia bersemangat, dia teliti, dia berani. Semua yang dibutuhkan, dia punya. Sampai akhirnya Priskila dan Aquila berjumpa dengan dia. Nah, kita berkata dengan teliti mereka menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, Anda harus tahu di Mazmur 103 Tuhan berkata, Alkitab berkata kepada Musa dikenalkan jalan-jalannya, kepada orang Israel perbuatannya. Nah, jalan Tuhan itu akhirnya membawa akibat apa? Ayat berikutnya 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, bukan karena kefasihannya, bukan karena kemahirannya, bukan karena semangatnya, bukan oleh karena keberaniannya, bukan karena ketelitiannya, tapi Alkitab berkata, maka ia oleh, saudara? Kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kali yang pertama sebelum dia kenal Tuhan lebih lagi, yang menonjol kemampuan manusianya. Begitu dijelaskan lagi tentang jalan Allah, yang menonjol oleh karena kasih karunia Allah. Kemampuannya disingkirkan dan diganti dengan kesanggupan Allah. Kalau Anda telusur hidupnya orang ini, sejak saat itu, dia jadi besar. Ini orang muda, masih hijau sekali. Dengan begitu banyak talenta secara manusia. Dia pakai untuk Tuhan. Priskila dan Aquila dengar itu. Diajak ke rumahnya. Dijelaskan akan jalan Tuhan dengan lebih akurat lagi, kata Alkitab. Dan jalan Tuhan yang dijelaskan bukan soal Yesus Tuhan tok, saudara. Tapi jalan Tuhan di sini, jalan melarutkan bongkahan garam dalam hidupnya. Dan itu yang perlu bagi kita. Karena kalau ingin dipakai Tuhan, biar kau larut. Dan engkau akan ada di mana-mana. Mengapa saya berani berkata dia jadi orang besar? Buka di 1 Korintus sekarang. Pasal 3. Pasal 3. Ayat yang pertama. Lihat apa yang dialami oleh Apolos ini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika ada seorang berkata, aku dari golongan Paulus. Dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam,
atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bayangin, bagi banyak orang, ministrinya disejajarkan sebetulnya dengan Paulus. Kalau dia kalah jauh dengan Paulus, tidak ada golongan Apolos, saudara. Tapi kasih karunia Allah yang begitu besar. Dan ingat, yang mengajar dia adalah Priscilla dan Aquila, sahabatnya Paulus sendiri. Jadi kalau Anda perhatikan, mereka sebetulnya dalam satu alur yang sama, yaitu alur mematikan daging dan lenyap sebagai bongkahan garam. Saya tahu tidak gampang. Tapi kalau orang Kristen berani ambil keputusan, baik aku mau dilarutkan. Kesombonganmu dihabiskan. Kecongkaan kita dilenyapkan. Semua ambisi kita dipatahkan. Kekecewaan, gampang marah, gampang tersinggung. Disingkirkan semua. Tiba-tiba engkau larut. Dan pada hari engkau larut, mendadak engkau sadar. Engkau sudah ada di mana-mana. Saudara, hari-hari ini saya percaya, ini yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dia ingin melihat suatu umat yang tidak mempertahankan eksistensinya. Tapi dia larut dalam kehendak Allah. Dan pada waktu dia larut dalam kehendak Allah, mendadak kita akan ada di mana-mana. Kemanapun kita pergi, kita tahu hasil yang luar biasa akan tercapai. Dan pada waktu kita melihat semua itu kita bersyukur. Kita larut. Dengan demikian kita ada di mana-mana. Begitu gampang sebetulnya. Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang baik. Ini bukan hal yang gampang. Tapi Allah tidak punya cukup banyak waktu. Dan dia harus buat percepatan yang luar biasa. Saya diundang satu gereja, saudara. Minggu yang lalu ini. Mereka pakai di Bukit Doa Sentul. Wah, saya berkata pada saudara, kita ini bersyukur punya Taman Getsemani. Kalau Anda tinggal di Jakarta, kalau mau ke Bukit Doa Sentul, saudara. Anda tahu Sentul. Saya rasa kalau Tuhan izinkan, saya tidak ingin kembali ke sana lagi. Diberitahu, harus pakai jeep, tidak boleh sedan. Saya percaya, sedan Anda masuk sana hancur, pulang diderek. Itu jalan, ya dari mana? Dari pintu tol Sentul itu Anda keluar, masuk sudah nggak jelas itu, jauh sekali. Yang paling gawat begitu sudah mentok, tinggal jalan batu, saudara. Dan itu naik jalan batu, lubangnya gede-gede, kayak naik kuda. Kesasar, balik lagi, masuk hutan. Nah kalau Anda menjadi pertapa di situ boleh lah. Keluar jenggotan semua kira-kira. Itu ngeri sekali tempatnya. Saya bilang begini, ini ya orang dalam kesulitan. Naik begini, sampai sana breakdown semua saudara. Tambah teler. Sampai sana lega, turunnya nervous lagi. Jalannya ngeri sekali. Lalu saya dibawa masuk. Tempat itu pertemuan gak terlalu gede. Yang hebat adalah lampunya minim sekali. Sudah naiknya susah. Mau baca Alkitab susah lagi. Mesti melotot begini-begini saudara kalau baca. Ini mata sudah mulai mata tua saudara. Jadi mulai begini-begini saudara. Saya ngomong dengan mereka, ini kok susah sekali ya. Naik susah. Baca susah. Tapi Tuhan pada waktu itu saya diminta memberikan 2 session. Waktu saya doa di Jakarta, Tuhan berkata, ini saja kamu sampaikan. Dan saya diberi pesan Tuhan. Kemudian ketika saya tiba, mereka lagi sharing-sharing, saya tunggu sampai selesai. Lalu setelah itu mereka break 10 menit. Beberapa pemimpinnya mendatangi saya, memberikan salam. Saya berkata, saya bawa pesan Tuhan buat kalian. Dan ini hanya 1 session. Yang seorang berkata, Pak, 1 session kalau dari Tuhan cukup. Saya bilang, bagus. Saya sampaikan pesan Tuhan. Saya tidak tahu gereja itu seperti apa. Jujur saya tidak ngerti, saya ini orang yang terlambat saudara. Mengerti perkembangan dunia persilatan para pendeta itu saya terlambat. Dan saya senang tetap terlambat seperti ini. Tidak usah ngerti lah, nambah pikiran sebetulnya. Saya nggak tahu pergumulan mereka, tidak ada orang cerita dengan saya apapun.
Yang saya tangkap cuma Tuhan berkata, sampaikan pesan Tuhan ini. Sudah apa terjadi? Saya sampaikan pesan Tuhan. Mereka dengerin gitu ya. Setelah kira-kira sejam saya bicara. Saya bilang, oke, sekarang kita berdoa. Saya pikir saya mau tutup terus selesai. Begitu kami berdoa, roh Tuhan itu hadir luar biasa. Itu pendeta teriak-teriak, jerit-jerit kayak anak kecil. Nangis, jerit-jerit. Bertobat, saudara. Iya, grup pendeta sudah teriak-teriak, jerit-jerit, nangis. Kayak gitu. Saya bilang, waduh luar biasa. Di sebelah saya ada orang ngaku pendoa syafaat. Karena dia ngomong sambil berdoa, di sebelah saya kan saya dengar, saudara. Bukan curi dengar. Dia berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk Presiden Republik Indonesia. Untuk pemimpin negara ini menjelang pemilu. Ini apa-apaan. Pendeta itu bertobat, doa pemilu. Ya boleh doa pemilu. Itu loh, saudara. Untuk larut aja susah. Karena PDW ini. Over righteous. Ya bener, tapi bablas namanya. Pengkhotbah tadi kalau diterjemahkan, janganlah bablas. Nanti engkau mencelakakan dirimu sendiri. Over righteous. Lalu pendeta-pendetanya udah nangis, bertobat. Karena itu teguran Tuhan keras untuk mereka. Walaupun saya sampaikan dengan gaya saya, saudara. Saya kan bukan Bu Indri. Jadi itu orang pendeta udah nangis, teriak-teriak, bertobat, minta ampun dengan Tuhan. Ngaku dosa itu diteriakkan. Ngaku dosa nih gerejanya diteriakkan. Ini pendoa syafaat. Saya tahu karena mereka tadi bersaksi termasuk ibu ini juga bersaksi dia pendoa syafaat. Saudara. Itu bukan itu saatnya. Heran. Ini loh, karep itu. Suruh hilang susah, saudara. Saya bilang, nah kalau pendoaannya kayak begini, tadi opo katanya. Makanya makan bongkahan-bongkahan garam, bludrek semua saudara akhirnya. Tapi itulah manusia. Bablas, over righteous. Yang diminta Tuhan tidak diberi, yang tidak diminta dikasih. Nah, saudara, repot. Coba kalau Anda punya pembantu begitu. Ya misalnya gini. Namanya siapa lah? Namanya, kasih nama yang keren. Margareta misalnya. Pembantumu namanya Margareta. Boleh dong. Margareta, buatin kopi. Minta kopi toh? Yang datang air panas 1 ember. Itu kan seperti itu. Yang diminta tidak dikasih. Yang tidak diminta, dikasih. Kira-kira ini Margareta ini akan langsung dilikuidasi atau naik pangkat, saudara. Sama dengan kita begitu. Over righteous. Bablas itu namanya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah biarkan hidup kita jadi garam, saudara. Lenyap, hilang. Pada waktu lenyap, engkau akan ada di mana-mana. Satu lagi, saudara. Di gereja yang sama. Sebelumnya saya diundang untuk khotbah di antara para pemimpin mereka. Mereka buat acara khusus hari itu. Mungkin datang kira-kira 100 orang pemimpin. Saya diminta bicara di depan mereka. Setelah saya sampaikan firman, lalu kemudian mereka meneruskan dengan doa syafaat. Dan saya ingat saya mesti telepon Semarang waktu itu. Saya telepon Pak Ardian. Jadi saya turun sebentar. Saya bawa handphone saya turun sebentar. Lalu kemudian saya telepon di bawah. Begitu selesai, saya mau naik lagi ke arah mereka doa. Saya pikir saya mau gabung dengan mereka lagi. Tiba-tiba ada orang kejar saya dari belakang. Dia bilang, Pak. Saya noleh, ada seorang laki-laki. Dan di tangga itu dia bicara, Pak, mengapa ya saya kok belum bisa bebas dari jerat hutang? Loh, itu kan judul bukuku. Saya belum ngomong, dia ngomong begini. Ya Pak, saya dikasih buku Bapak sama teman saya. Nah ya betul. Ya, sudah baca belum? Sudah.
Ya sudah, ketahukan. Ya, tapi kenapa saya belum bebas dari jerat utang? Lalu kemudian saya ajak dia turun lagi karena takut kami bicara mengganggu yang sedang berdoa. Jadi saya turun lagi. Dan dia cerita. Dia bilang, dulu saya pengusaha. Bulan 8 itu tagihan yang terakhir saya dari orang-orang customer saya akan saya jatuh tempo. Bulan 7 saya full time. Ternyata bulan 8 pada kabur. Saya rugi, hilang uang 16 juta. Buat saya itu berarti banyak dan saya nggak bisa mengusahakan 16 juta itu. Lalu saya pinjam kanan kiri. Kali lubang tutup lubang. Jadi full time. Kali lubang tutup lubang. Akhirnya akan makin berbunga, tambah banyak. Dia pusing. Waduh, nggak bisa bayar. Rumah gadekan ke bank. Lalu kemudian uangnya dari bank dipakai bayar mereka. Sudah kan? Dengan bank utangnya. Bunga bank jadi gila. Naik tinggi sekali. Sekarang Pak, dari 16 jadi 45 juta. Dan saya sudah tidak bisa bayar lagi. Lalu gimana? Ya ini pergumulannya Pak. Saya mau jual aja rumah saya. Saya bilang kalau mau jual ya cepat. Kalau tidak, nanti kamu cuma disalamin sama bank. Terima kasih, silahkan pergi. Karena nilai rumahmu makin habis dimakan oleh bunganya. Tapi ini pergulatan keluarga. Pak. Dan lagi dia berkata, harga diri. Lalu kemudian dia berkata, istri saya dipakai Tuhan luar biasa. Kalau doakan orang, keluar nikmat marifatnya. Tapi kami sendiri, seperti ini keadaannya. Saya bilang itulah ruginya karunia. Karunia itu namanya gift. Gift itu pemberian. Selalu untuk orang lain. Kalau tidak diimbangi dengan kenal Tuhan secara pribadi. Kamu tidak akan pernah bisa mengalami ajaibnya Tuhan untuk pribadi. Saya sempat doakan dia. Istrinya turun dari atas. Pak. Dan sudah tidak apa, dia bilang, istriku sudah tidak tahan lagi, Pak. Terus, dikenalkan, mah, ini loh Pak Petrus. Lihat saya, lari tangis, saudara. Lihat saya kok nangis. Nangis. Suaminya teman, yang dari tembok ambil, matanya berkaca-kaca. Mukanya merah. Dia malu, hancur hatinya sedih. Yaitu keadaan kami hari ini. Saudara, untuk orang larut, seringkali sakit sekali. Yang membuat sakit itu harga diri kita sebetulnya. Harga diri. Kadang-kadang kalau kita berpikir, waduh uang segitu ya, ayo kita urun yuk, gampang lah, ayo kita bantu dia. Tapi it doesn't help. Tidak akan nolong, saudara. Karena sebetulnya buat Tuhan bukan soal uangnya. Tapi soal bongkahan garam di dalam kita. Yang dia mau larutkan. Setiap saudara ada sesuatu yang membuat hidupmu bongkahan garam hidup. Tekan bagian itunya. Orang Kristen itu jago silat. Berkelitnya itu hebat. Wah hebat. Tiba-tiba dia bisa keluar di banyak segi. Dan membuat akan tipuan-tipuan begitu rupa. Yang membuat orang lain akhirnya berkata, iya ya apa persoalannya. Tapi sebetulnya yang bersangkutan tahu dengan persis. Apa yang masih membuat dirinya tidak bisa larut. Anda tahu itu. Dan Tuhan punya kepentingan. Untuk menyelamatkan banyak orang. Membuat kita makin kenal dengan dia. Menikmati semua yang dia sediakan. Tapi betapa beratnya kita harus mengakui. Untuk dilarutkan. Dan hilang eksistensi kita. Sebagai individu dan kedagingan kita. Tapi sebetulnya itu yang Tuhan inginkan. Amen, saudara. Balik ke Matius tadi. Saya ulang lagi, lihat pada ayat yang ke-13. Dari Matius pasal yang ke-5. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Ini tidak bisa dipisahkan, saudara ya. 13 dulu harus dilewati. Baru 14 akan terjadi. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pada waktu kita bisa jadi garam, step berikutnya engkau akan dibuat Tuhan dari terang buat dunia. Dan ini berkebalikan, saudara. Terang yang dimaksudkan, dia berkata, seperti kota yang terletak di atas bukit atau gunung, tidak mungkin tersembunyi. Dan yang kedua, dia berkata, pelita dinyalakan, tidak mungkin ditaruh disimpan di bawah gantang, tapi akan taruh di atas kaki dian. Dan itu semua orang akan melihat. Orang kalau dia jadi garam, dia diminta larut. Justru karena engkau dan saya larut, kita akan ada di mana-mana. Kita mewarnai banyak hal di dunia kita. Lalu akhirnya engkau jadi terang. Tidak perlu engkau promosikan siapa dirimu. Tidak perlu engkau teriak-teriak betapa hebatnya engkau. Kalau engkau terang, engkau seperti kota di atas bukit. Semua orang melihat kepada saudara. Dan itu Allah yang akan promosikan hidupmu sendiri. Mendadak engkau tahu engkau memberkati begitu banyak orang. Tapi kalau kita tidak mau jadi garam, berbahaya sekali ketika Allah promosikan. Sebab engkau akan curi kemuliaan Tuhan. Itulah jalan Tuhan, saudara. Seorang hamba Tuhan berkata, kalau engkau tidak bisa naik cukup tinggi, itu karena engkau belum bisa turun cukup dalam. Saya ulang, dia berkata, kalau engkau tidak bisa naik cukup tinggi, itu karena engkau tidak bisa turun cukup dalam. Dan jalan untuk naik adalah arahnya ke bawah. Barang siapa ingin jadi terbesar di antaramu, hendaklah dia jadi pelayanmu. Dan itu jalan Tuhan buat semua kita. Menjadi garam artinya kita hilang eksistensi kita. Dan semua kemanusiaan kedagingan kita, justru pada waktu kita lenyap seperti garam itu lenyap, kita mengasinkan, kita mewarnai akan sekitar kita. Dan pada waktu itulah dia berkata, engkau jadi terang dan kebaikan hatimu akan diketahui semua orang. Dan itu bagian yang Allah sediakan buat kita sebetulnya. Tetapi banyak orang Kristen ingin segera jadi terang tanpa pernah lewat proses garam. Orang lebih suka dilihat manusia lain dengan penampilan yang begitu hebat dan luar biasa. Dan akhirnya hidupnya tidak bisa bergerak apa-apa. Saya diingatkan Tuhan beberapa hari yang lalu tentang cerita Saul dan Daud. Anda tahu ketika Daud menghadapi Goliat, Saul itu gemetar luar biasa. Seluruh tentara tidak bisa bergerak. Ditantang oleh Goliat. Majukan satu orang. Kita perang. Tidak ada satu orang pun yang berani. Dan Daud berkata, baik, aku hadapi dia. Saul dengar itu, dipanggil si Daud. Dalam hati kecilnya Saul berkata, ini orang pasti mati, tapi nyalinya kuat. Saul tawarkan sesuatu yang hebat. Apa itu? Pakaian perangnya. Anda tahu itu pakaian dari besi yang berat sekali. Dan Daud pikir, ya saya akan cobalah. Untuk jalan saja susah. Nah, banyak orang Kristen ingin pakai yang raja punya. Daud satu kali akan pakai itu. Tapi gua Adulam harus dilewati. Pura-pura gila mesti dilewati. Dikejar-kejar bertahun-tahun mesti dilewati.
penderitaan padang gurun yang menghabiskan dia mesti dilewati. Satu kali dia akan pakai itu. Saya percaya ketika perang-perang berikutnya, Daud tidak bawa tongkat dan ketapel lagi, saudara. Dia bawa pedang, dia pakai pakaian seorang raja. Tapi untuk dia pakai pakaian seorang raja, dia harus berani apa adanya dengan tongkat dan pengumban dan cuma batu 5. Dan kemudian sekian belas tahun di padang belantara. Dan ketika dihabiskan semua yang ada pada dia, justru waktunya tiba, dia akan jadi terang bagi yang lain. Dan itulah panggilan kekristenan kita. Saya sungguh berdoa supaya semua kita bisa mengerti, memahami akan apa yang Tuhan mau ini. Karena itu yang paling Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Filipi pasal yang kedua. Satu bagian firman yang saya yakin Anda sudah pernah membacanya. Filipi pasal 2. Perhatikan pada ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Bahkan 9. Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Prosesnya sama kan? Dia kosongkan dirinya, dia mati, dia di mana-mana, dan dia naik nama di atas segala nama. Dari Bandung saya naik kereta kembali ke Jakarta hari Rabu kemarin. Saya dengan teman Pak Mulyadi yang akan melayani di Rumah Damai. Kami lewat beberapa stasiun kereta api walaupun tidak berhenti, saudara. Kita naik Argo Gede. Dan kami lewat beberapa stasiun kereta api, saya tidak ingat lagi namanya. Pokoknya pakai G apa, saya tahu, Jawa Barat. Dan di situ kami melihat waktu melintas di stasiun itu ada rangkaian gerbong kereta api biasa. Tapi di samping ada rangkaian gerbong kereta api pengangkut hewan. Ada sapi-sapi di dalamnya. Waktu kami melihat pemandangan itu, buat saya tidak ada artinya. Buat Pak Mulyadi berbicara banyak rupanya. Dan dia berkata begini, Pak, kita ini tidak boleh salah pilih gerbong ya. Yang mana yang kita mau naiki. Saya bilang betul. Saya pikir, ya kalau gerbongnya ke Jakarta atau ke kota lain kan bisa keliru. Tapi yang berbicara pada dia itu gerbong sapi. Saudara. Dan dia berkata, kalau kita masuk gerbong sapi, arahnya jelas Pak. Ke penjagalan. Dipotong lehernya. Dan dihabisi. Berapa banyak orang Kristen yang lompat di gerbong yang salah. Dalam hidupmu dengan Tuhan. Dunia kita ini menawarkan begitu banyak rel yang punya jurusan yang berbeda-beda. Dan setiap jurusan itu ada rangkaian-rangkaian tertentu yang luar biasa. Kalau Anda naik gerbong yang Argo Anggrek, Argo Muria, Anda nikmati ruangan ber-AC, dan Anda nikmati makanan yang lebih baik. Nikmati semua. Argo Gede itu pintunya sudah seperti
otomatis tanpa dipencet-pencet bisa buka tutup sendiri. Hebat sekali. Dan sampai ke Jakarta atau ke Bandung dengan keadaan tubuh segar. Tapi ada orang yang suka lompat di gerbongnya sapi. Ujungnya engkau akan dibantai setan. Saudara. Karena gerbong itu tidak boleh masuk kota Jakarta, di tengah kota. Nggak ada sapi di tengah kota, saudara. Biasanya nggak ada. Tapi saya berkata kepada saudara, jangan taruhkan dirimu di rangkaian yang salah. Rangkaian yang mencoba mempertahankan eksistensi diri dan kesombongan. Akhirnya ujungnya ke pembantaian. Rangkaian yang mau berkata, aku mau seperti garam yang larut. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan di situ. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Dan dimeteraikan semua perkataan Tuhan yang kami dengar. Biar kami belajar untuk makin kenal akan Engkau dan pribadi-Mu. Karena kami tahu ini waktu yang luar biasa Allah sediakan buat kami. Dan hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami mengenal akan jalan-Mu. Jalan yang mengundang kami larut, Tuhan. Dan waktu kami larut, kami tahu kami ada di mana-mana. Kami mewarnai begitu banyak hal. Tuhan, hamba berdoa pada pagi ini. Engkau makin larutkan bongkahan-bongkahan garam hidup kami. Makin larutkan Tuhan bongkahan-bongkahan garam hidup kami. Karena kami tahu, justru ketika kami larut, sama seperti Yesus Tuhan kami mengosongkan dirinya. Kami tahu kami mewarnai sekitar kami. Dan pada akhirnya Engkau jadikan kami sebagai terang. Seperti kota di atas bukit yang tidak mungkin tersembunyi. Yang tidak lagi disembunyikan Tuhan kami ditampilkan oleh Allah kami. Kami berdoa Tuhan, kami minta ini. Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang tolong. Terima kasih Tuhan. Saudara coba buka mata saudara. Gambarannya begini saudara. Kalau Anda makan di restoran, hampir tidak pernah dapurnya ditunjukkan kepada saudara. Betul? Disitulah daging dipotong. Disitulah sayur itu dirajang. Disitulah beberapa macam buah dikupas. Disitulah pisau jalan. Disitulah api yang besar. Itu harus dihadapi. Disitulah minyak yang mendidih. Itu ada. Disitulah air yang mendidih. Itu ada. Bagian dapurnya tidak pernah ditunjukkan. Tapi kalau engkau diizinkan masuk ke dapurnya, Anda akan lihat semua proses yang tersembunyi itu. Disitulah orang mengalami penggaraman. Disitulah orang mengalami pisau sayatan. Disitu orang mengalami mendidihnya minyak. Disitu orang mengalami mendidihnya air. Disitulah api yang besar itu berkobar. Disitulah pukulan itu ada untuk melunakkan daging. Disitulah semua proses terjadi. Di tempat yang tersembunyi. Begitu selesai. Anda akan tahu itu semua akan ditaruh di satu piring. Kemudian kokinya akan taruh berbagai macam hiasan. Apakah itu daun tertentu? Apakah itu sayur tertentu yang dia buat begitu rupa? Dan kemudian dihidangkan, diserahkan kepada seorang pelayan yang berpakaian rapi sekali.
dengan nampan yang bersih, dengan piring yang mengkilap, dengan hiasan yang begitu bagus, kemudian disajikan di depan orang yang memesannya. Dan begitu orang melihat akan masakan itu, timbul selera makan mereka. Dan mereka tahu di depan mereka sesuatu yang sangat enak. Yang untuk itu mereka berani bayar mahal sekalipun. Dan itu hidup kita. Beberapa dari saudara masih ada di dapur hari ini. Engkau belum bisa ditampilkan keluar, sehingga orang berani bayar mahal. Semua yang di dapur itu dibeli dengan harga murah. Nilai tambahnya sedang dikerjakan hari ini. Sebagian Anda seperti daging yang sedang disayat atau dipukul dengan besi tertentu untuk dibuat jadi lembut. Sebagian dari Anda seperti buah tertentu yang dikupas, dikuliti, sakit sekali. Beberapa dari Anda seperti sayur yang dipotong, sakit sekali. Dan engkau berkata tidak ada orang yang peduli. Dari jauh engkau dengar suara orang tertawa di ruang makan restoran itu. Sementara engkau mesti menghadapi pisau, menghadapi mungkin logam, minyak mendidih, air mendidih, api yang besar. Dan si koki seperti tanpa perasaan, dia mainkan pisaunya terus. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau tidak punya perasaan. Tapi apakah dia tanpa perasaan? Dia curahkan semua keahliannya untuk memberikan nilai tambah dalam hidup kita. Dan kalau kita menyerah, saatnya akan tiba. Tiba-tiba kita dihidangkan di luar. Dan orang harus bayar mahal untuk itu. Anda bisa nangkap ini. Hari ini saya ingin berdoa. Karena ini yang Tuhan perintahkan. Anda yang merasa seperti itu hidupmu. Seperti daging yang sedang disayat. Seperti sayur yang sedang diiris. Seperti buah yang sedang dikupas. Dan tersembunyi tidak ada orang yang tahu. Dari jauh engkau melihat orang tertawa bersuka cita. Tapi batinmu yang paling dalam engkau menjerit dan engkau menangis hari ini. Izinkan saya berdoa buat saudara. Supaya kekuatan Tuhan dialirkan dalam hidupmu. Di tempat masing-masing saja engkau boleh angkat tangan saya sembahyang buat saudara hari ini. Kalau engkau merasa engkau orangnya, hanya yang merasa engkau orangnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Di tempat yang tersembunyi, kata Daud, aku dibentuk oleh Tuhan. Di tempat yang tersembunyi yang aku pikir engkau Tuhan juru masak yang tidak punya perasaan. Di tempat yang tidak ada orang tahu, di tempat yang kami tersembunyi, tapi kami melihat kenyataan hari ini, kami mengalami semuanya ini. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, beri kekuatan kepada anak-anak-Mu, tapi juga buat mata mereka terselik. Engkau sedang mencurahkan semua kesanggupan-Mu Tuhan, untuk membuat kami jadi sesuatu yang mahal, yang ketika orang melihat, orang berkata, ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Lihat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini, kami berseru demi nama Yesus. Bapa, celikkan mata roh kami untuk melihat akan isi hati-Mu. Karena itulah kami bisa mengerti apa yang sedang Engkau curahkan buat kami atas kehidupan kami. Tuhan, Kau ampuni, seringkali kami kecewa dengan Engkau. Kami menganggap Kau tidak punya perasaan, Kau biarkan kami binasa tanpa pertolongan. Kami tahu ada minyak mendidih yang begitu panas, Kau tidak peduli seperti yang Kau masukkan kami di dalamnya. Tapi hari ini kami ingin berkata, Tuhan, ampuni kebodohan kami. Kami tidak tahu apa yang kami katakan. Tapi kami minta Kau buka mata kami, Tuhan, supaya kami boleh melihat akan apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Dan kami tahu sekalipun manusia tidak melihat,
Engkau yang sedang mengerjakan hidup kami. Engkau yang sedang mengerjakan hidup kami. Engkau yang sedang mengerjakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.